kedua ada nasihat dan juga masukan-masukan yang positif tentunya yang saya akan jadikan evaluasi untuk diri sendiri sehingga bisa lebih meningkatkan kemampuan serta kompetensi saya sebagai guru. Pada saat pelaksanaan observasi itu Bapak ngerasa nervous nggak? Saya di belakang gitu. Ya, mungkin itu secara manusiawi ya Bu, pasti ada nervous, gugup dan juga gerunya, itu perasaan saya secara pribadi. Tapi di sisi lain alhamdulillah saya bisa menutupinya dengan baik. Jadi agak nervous itu biasa Ya, ya Pak ya. biasa. Karena ada yang mengawasi gitu kan ya. Jadi kita Ya. gimana gitu ya rasanya. Oke, selanjutnya nih, menurut Bapak proses pembelajaran yang waktu itu Bapak lakukan pada saat saya observasi itu gimana Bapak? Proses perjalanan proses pembelajarannya gitu. Yang pertama gini ya, saya pertama kan di sini di observasi di sekolah di sini. Soalnya kan saya juga belum lama bergabung di SMP Negeri 1 kan saya di sini. Yang pertama saya menyiapkan fisiknya terlebih dahulu dan juga peralatan yang diperlukan nanti sebagaimana yang akan dipergunakan pada waktu observasi seperti itu. Yang kedua saya berinteraksi dengan siswa atau murid yang saya lakukan ketika observasi berlangsung yaitu. Iya. Jadi menurut Bapak kemarin pembelajarannya gimana itu Bapak? Pembelajaran itu alhamdulillah sih saya bisa berinteraksi berbagi pertanyaan dengan murid ketika saya berinteraksi di dalam kelas. Ya, waktu itu kan Bapak metode pembelajarannya itu kan ceramah ya Bapak? Ceramah dan kelompok. Ya, pada saat diskusi kelompoknya itu menurut Bapak sudah berjalan baik atau belum ya Pak? Saya rasa 50-50 di sini Bu. Ketika saya melakukan kegiatan kelompok, ketika itu tidak relevan ya, berarti tidak mungkin saya terapkan seperti itu. Tapi di sisi lain berhubung dengan waktunya yang terbatas ya, mungkin di pembelajaran yang selanjutnya bisa menggunakan pembelajaran kelompok seperti itu. Ya, jadi memang menyesuaikan ya Ya, Bapak dengan waktunya, terus juga kondisi jumlah murid atau siswa di sekolah kita itu kan memang sedikit ya Bapak. Jadi kalau untuk kelompok kurang memungkinkan seperti itu ya Pak. Nah selanjutnya nih, menurut Bapak apa sih hambatan yang Bapak alami selama proses pembelajaran? Yang pertama, hambatan dalam pembelajaran di sini yang pertama ada dua Bu. Yang pertama hambatan itu dari internalnya. Yang pertama adalah kurangnya motivasi ataupun minat belajar itu. Yang kedua rasa percaya dirinya yang kurang tinggi seperti itu. Terus kesulitan memahami hal-hal baru, kesulitan memahami materi-materi pembelajaran yang saya sampaikan ketika berada di dalam kelas. Seperti itu hambatannya. Yang kedua hambatannya dari eksternal. Yang pertama keterbatasan SDM, faktor lingkungan dan juga faktor pergaulan di sini ya sangat rentan yang sekarang itu anak-anaknya ketika mulai suruh masuk banyaklah yang masih jajan di luar, masih jajan di luar. Terus juga kebisingan di sini ada suara motor, suara anak-anak yang suaranya yang cukup keras begitu juga sangat mengganggu ketika pembelajaran dimulai. Terus yang selanjutnya masalah ekonomi, banyak siswa yang terlambat masuk sekolah dan juga jaraknya yang lumayan cukup jauh dan tidak semua siswa mempunyai kendaraan bermotor seperti itu. Itu kan hambatan ketika saya kemarin melakukan observasi di pihak eksternal dan juga internalnya seperti itu. Iya, berarti tadi hambatan yang menurut Bapak ini berasal dari dua arah gitu ya Bapak, dari internalnya dan eksternalnya. Dari internalnya kurangnya motivasi, rasa percaya diri yang kurang, kesulitan untuk memahami materi. Lalu dari segi eksternalnya
juga bila diperlukan bisa berkumpul dulu sama orang tuanya agar supaya memotivasi siswa bisa bersekolah dengan baik sebagaimana aturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah, seperti itu. Ya, jadi melakukan evaluasi, refleksi bersama, serta intinya mau berdiskusi ya Bapak dengan pihak orang tua sehingga bisa sama-sama mencari solusi terbaiknya seperti apa. Kapan nih Bapak mau melaksanakan rencana aksi tadi? Sepertinya saya itu diperlukan minimal lah 1 minggu sekali untuk evaluasi seperti itu, dan juga minimal sebulan sekali kita berdiskusi dengan orang tua murid seperti itu. Jadi kedekatan antar keluarga sekolah dan keluarga murid bisa bersinergi seperti itu, sehingga hal-hal yang seperti tadi saya ceritakan bisa terhindari seperti itu. Ya, jadi intinya mengadakan pertemuan berkala ya Bapak, baik itu misalnya mingguan ataupun bulanan agar kita itu bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan baik. Ya, untuk selanjutnya terkait dengan area pengembangan diri nih secara pribadi ya, pribadi Pak Bambang ke depannya itu mau seperti apa untuk meningkatkan kompetensi Bapak gitu, untuk mengembangkan kompetensi Bapak dalam pembelajaran. Yang pertama saya butuh dukungan dari teman-teman, khususnya para guru yang ada di sini ya Bu. Perlu saya diskusi, perlu mengadakan rapat-rapat minimal sebulan sekali lah rapat, dan juga yang terakhir butuh evaluasi lah untuk setiap tenaga guru yang ada di sini sesuai tugas pokoknya masing-masing seperti itu. Ya, intinya butuh dukungan dari rekan guru ya Bapak agar bisa berdiskusi dan sama-sama meningkatkan kinerja kita. Seperti itu. Ada yang lain Bapak? Udah Bu. Sudah. Oke, ya. Sesuai dengan catatan saya ya Bapak terkait dengan kemarin metode pembelajarannya ceramah, menurut saya juga proses pembelajarannya sebenarnya sudah cukup interaktif ya Bapak pada saat Bapak melakukan tanya jawab. Hanya mungkin pada saat di praobservasi itu Bapak merencanakan akan ada diskusi kelompok ya, namun karena adanya keterbatasan waktu sehingga tidak dilaksanakan ya Pak. Ya, itu sesuai juga dengan catatan saya. Dan terkait dengan rencana pengembangan diri Bapak ya, mudah-mudahan kita di guru-guru di SMP Negeri 1 Atap 1 Karangjaya ini bisa saling mendukung, berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kompetensi guru terutama dalam pembelajaran ya Bapak, karena memang murid-murid kita ini luar biasa kompleks sekali ya Bapak permasalahannya, mulai dari kualitas istilahnya sumber daya manusianya gitu ya, sumber daya muridnya, terus juga tadi ya seperti yang Bapak sampaikan betul sekali ekonomi gitu ya, lingkungan kayak gitu ya. Insya Allah ya Bapak kita berjuang bersama gitu ya demi kemajuan 1 Atap 1 Karangjaya ini. Oke, mungkin seperti itu saja Bapak terkait dengan pertanyaan dalam kegiatan pasca observasi ini. Saya ucapkan